Sebelum saya melanjutkan apa yang diperintah oleh pengacara, saya akan membacakan syair yang saya sempat tulis tadi. Ini sesungguhnya campuran baharnya ya. Tetapi kita mengacu kepada doa yang terakhir di selawat doa, yaitu Rabbana bil ahmadi iqdi hawaijana ighfir lana zambana yassir lana najhana. Kita tidak memakai ya Rabbi bil Mustafa karena kalau kita pakai itu sangat monoton, bagikan tak pernah kita mempunyai inspirasi untuk menciptakan kreasi baru yang bisa kita sesuaikan dengan keadaan kita. Makanya kita pakai Rabbana bil Ahmadi. Kalimat Ahmada itu kan adalah termasuk ismul ladzi la yansarif. Tetapi karena di sini kita tazin dia dengan apa? Al wajur robil fathati malayan sarif malam yudab ayaku ba'da al-radib. Dibariskan atas, dibariskan bawah dengan patah ismul ladzi lan sarif selama dia tidak menjadi mudhof dan tidak dihiasi dengan al. Maka di sini kita pakai bil ahmadi. Rabbana bil ahmadi iqdi hawaijana ighfir lana zambana yassir lana najhana ya khirrijal mahadil khasifa la ta'sau ala ma ra'aitumu min hayatil mahadi li'anna hadhihi kullaha mimma assasu lillahi la lidunya aw lil khalqil mufsidi kada allamana suyukhunal mu'sisu wa kullu ma amilna fawwid ilal wahidi fa inna ma'hadal khasila yu'assasu li ghairillahi lakin lillahi bil mursyidi Fayatul labal mahadil khasi fahassasu bisadrikum syarihi maqasidal mahadi taqatul qiraati awwalu mahassasu wasani taqatul jamati bil fuadi wasalisu taqatul pamihat tahabasu warabi'u taqatus syarhi kullal mujidi wa khamisu taqatul tadrisi fa adrasu
wasadisu taqatul kitabah maqasidi. Jadi ini sudah menjadi qasidah. Kalau pada arutnya, kasidahnya adalah rawi muqayyad, yaitu wawu jama. Misalnya pada kalimat fala tayasu, artinya apa? Ya khirraja ma'hadil khas fala tayasu, wahai para alumni pondok khusus, fala tayasu, jangan kalian berkecil hati. Ala ma ra'aitumu min hayatil mahadi, atas apa yang kalian lihat daripada keadaan pondok. Li'anna hadhihi kulluha mimma assasu, karena ini semua adalah bagian daripada apa yang mereka rintis oleh para pendahulu kita. Al-Makfurullah Tuan Guru Abdul Halim, Tuan Guru Muhammad Anwar, Tuan Guru Muhammad Sanusi, Tuan Guru Muhammad Khalid, Tuan Guru Haji Ahmad Subeki, Tuan Guru Haji Jalaluddin. Beliau itulah yang telah merintis. Lillahi la lidunia, karena Allah, bukan untuk dunia. Aulil khalqil mufsidi, atau karena makhluk yang suka merusak. Kata kad allama syuyukhuna al-muassisu, begitulah telah mengajarkan akan kita oleh para guru-guru kita yang merintis pondok khusus ini. Wa kullu ma amilna fawwid ilal wahidi, semua apa yang kita lakukan harus serahkan, fawwid ilal wahidi, serahkan kepada yang Maha Esa, itu Allah. Fa inna ma'hadal khas la yu'assisu, sungguhnya ma'had khusus ini mereka tidak rintis li ghairillah, untuk selain Allah, lakin lillahi bil mursyidi, tetapi adalah dengan Allah yang telah memberikan petunjuk. Jadi pondok khusus ini karena dia lahir atas sebuah inspirasi yang betul-betul berdasarkan iradah ilahi Rabbi. Untuk apa? Untuk mengembalikan tradisi pesantren yang sesungguhnya. Karena ini warisan secara salah tasalsul daripada salafus saleh. Bahkan kita terus berinovasi sekarang ini. Kita sudah 3 tahun mempertajam pondok khusus ini menjadi khawasul khawas. Sudah 3 tahun, sekarang ini masuk tahun ketiga dengan adanya Darul Quran, Darul Hadis, Darul Nuhat, Darul Fuqaha, dan Darul Syamili. Ini tujuannya apa? Supaya nanti putra-putri kita, khususnya yang alumni Pondok Khusus Al-Halimi, menjadi apa? Ahli Quran, ada spesialisanya. Dan alhamdulillah sekarang ini ada yang sudah hampir tamat 30 juz yang Darul Qurannya. Yang Darul Hadisnya sudah ada yang menghafal 1 jilid daripada Sahih Bukhari. Kalau Darul Nuhatnya mulai dari menghafal matan jurmiyah, sekarang sudah masuk kepada menghafal alfiyah. Matan jurmiyah, imriti, kemudian alfiyah. Yang kelas 3 sekarang ini sudah masuk ke alfiyah. Yang kelas 3 yang sudah 3 tahun, yang Darul Fuqaha, sudah menghafal matan takrib, semuanya sudah menghafal takrib. Sedangkan matan zubat sudah mulai ada beberapa yang menghafal sampai 500 bait, 700 bait. Dan nanti diharapkan begitu dia tamat kelas 6, bukan saja menghafal kitabnya ini, tapi paling tidak dia menghafal 6 kitab sesuai dengan jurusannya. Sedangkan yang Darul Samili, itu yang harus dihafal adalah pertama mahfuzat. Mahfuzat itu dihafal. Kemudian Nasayul Ibad, Nasayul Aulad,
Jadi masing-masing paling tidak nanti akan menghafal 6 kitab. Karena apa? Kita memang boleh dibilang bukan karena kecewa sesungguhnya ya, bahwa ada para alumni yang merasa kecewa ketika dia melanjutkan ke Yaman, ke Kairo, mereka seringkali kalah dalam menghafal, tapi unggul dalam mengerab. Karena mengerab ini sekarang sudah mulai langka. Mereka memang mungkin bisa mengatakan, misalnya Pelom Madi sudah cukup sampai di situ, Zaidon Pael sudah cukup sampai di situ, tidak diteruskan. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah mulai mengerab Al-Quran. Dan itu santri pondok khusus Al-Halimi yang putri bahkan sampai menulis kitab yang mereka namakan dengan Al-Lu'lu'ul Jamilah fi I'rabi Ahwadisi An-Nawawiyah. Saya lihat kitab itu luar biasa itu. Ternyata saya lihat ada, mohon maaf ini, karya-karya daripada beberapa orang yang di tempat lain kelihatannya kok dipuji-puji ya, diunggul-unggulkan. Tapi kalau saya lihat ini karya daripada santri pondok putri ini yang mengerab hadis arba'in, semuanya itu luar biasa. Yang namanya Al-Lu'lu'ul Jamilah fi I'rabil Hadisil Arba'in An-Nawawiyah. Ini adalah merupakan satu karya besar, mahakarya yang ya mohon maaf belum kita temukan di pesantren lain. Selawat doanya yang kita ijazahkan nanti sudah disarahkan oleh santri yang kemarin tamat, yang dibedah kemarin itu pada waktu acara Khatamul Kutub. Selawat doa itu sudah disarahkan. Sudah disarahkan dia. Dan Palahi Mesir itu menjadikan dia menjadi wirid. Kenapa? Karena teman-teman kita yang dari Pancor, dari Anjani, mereka itu berhizib sesuai dengan organisasi mereka. Maka alhamdulillah anak-anak kita yang Palahi Mesir itu selalu membaca selawat doa. Dan selawat doa ini bukan saja sampai di Mesir, bahkan dulu saja sudah sampai di Eropa, di benua Eropa. Karena apa? Karena secara tidak langsung kok ada para pelancong-pelancong dari negara barat itu tertarik. Ini apa ini ya, dia bilang. Kenapa? Karena nada yang dipakai dalam selawat doa ya ini sudah terlalu banyak, bukan mengadopsi nada-nada yang dilakukan oleh orang, tapi kita tetap memadukan dalam selawat doa itu antara Bahar Khatib dengan Bahar Tawil. Sekarang ini ada seorang ulama lokal Indonesia di NU, Kiai Zulfa Mustafa, yang sangat-sangat dilulukan karena karyanya terbuat daripada nazam-nazam dengan berbagai macam nazam bahar. Setiap kali beliau itu berpergian, pulang-pulang dia membawa syair yang diciptakan di negara itu. Sampai 37 negara beliau itu menciptakan syair 33 dengan bahar yang berbeda-beda. Dan kita di sini alhamdulillah selawat doaiyah yang namanya An-Nazmut Tamam itu. Selawat doaiyah di dalam Nazmut Tamam itu berapa selawat yang memang selawat kemudian diselingi dengan doa. Makanya dikatakan selawat doaiyah. Di samping doa ya sugro, doa kubro, kemudian ada doa yang wusto, kemudian ada juga selawat al-maghfirah, selawat al-hidayah, selawat syuhada Uhud, selawat al-ma'rifat, selawat al-mahabbah. Itu semuanya saya yang menulis itu dengan bahar yang berbeda-beda. Karena apa? Karena kita tidak ingin belajar ilmu arut hanya sekedar belajar saja, tapi kita ingin praktikkan dalam karya tertulis. Dan alhamdulillah putra-putri kita yang di pondok khusus ini, baik putra maupun putri, sudah bisa mempraktikkan hal itu. Ini yang harus kita banggakan. Makanya dengan adanya Hawasul Hawas ini, kita berharap nanti yang Darul Quran di samping menghafal Al-Quran, dia menghafal kitab-kitab yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga bisa membuat kitab-kitab yang berkaitan dengan Al-Quran. Mereka itu sejak awal begitu masuk dia sudah termasuk punya status Al-Qurani. Nanti ketika dia tamat bukan Al-Hafiz lagi namanya, tapi Qurani.
Begitu dia masuk, misalnya Muhammad Saleh, namanya Muhammad Saleh Al-Qurani. Yang hadis juga begitu. Begitu dia masuk, sudah dapat status, dia mendapat dengan Muhammad Saleh Al-Hadisi. Kemudian yang nahu Muhammad Saleh Al-Nahwi, yang pakai Muhammad Saleh Al-Faqihi. Kalau yang Syamili, Muhammad Saleh Asy-Syamili, itu status-status yang menjadi tafaul agar mereka itu nanti menjadi sesuai dengan statusnya. Sehingga nanti kalau mereka menjadi ulama, kebetulan disuruh menjadi pembaca khutbah nikah, maka nanti dia akan disebutkan bukan sebagai al-hafiz, tapi adalah misalnya bacaan khutbah nikah akan dibacakan oleh al-mukarram al-maghfurlah misalnya. Muhammad Saleh Al-Qurani, bukan al-hafiz. Yang hadis Muhammad Saleh Al-Hadisi. Nah, ini adalah tafaul supaya mereka sesuai dengan apa? Dengan statusnya. Nah, kemudian yang kedua, selawat doaiyah yang kubro. Pada saat saya menulis yaitu pada malam Jumat, di saat hujan begitu lebat, tetesan keringat begitu banyak dari tubuh ini, Rasulullah SAW hadir. Lanjutkan tulisanmu. Allah. Jangan kau lihat bagaimana bahar dan bagaimana taktiknya, karena waktu saya menulis selawat doanya, saya belum tahu ilmu arud, saya belum mempelajari secara dalam ilmu arud. Tetapi kok sekarang ini nada yang dipakai oleh para santriwan dan santriwati untuk selawat doa ini hampir semua nada. Lagu dangdut ada, lagu rock ada, lagu sasak ada. Nah, kalau mohon maaf, yang namanya siapa namanya yang terkenal baca selawat di YouTube itu kan dia adopsi nada-nada yang sudah ada, dia plagiat. Kita nggak tahu bahar apa dia, nggak tahu dia pada bahar. Yang tahu adalah do re mi fa sol la si do. Itu yang dipakai. Dan ketika dia mau nulis selawatnya pun tidak pakai bahasa Arab, dia pakai tulisan Latin. Maka secara tidak langsung itu akan dapat menghilangkan girah daripada ilmu arud itu sendiri. Pada waktu ke Kairo kemarin, di atas pesawat sekitar jam 5, karena saya ingin untuk menasihati para mahasiswa yang ada di Kairo, para anggota Palahi, saya tulis bahar tawil. Saya tulis bahar tawil sekitar 15 bait. Kemudian ketika di Abu Dhabi, pada saat saya cas ini HP, saya juga menulis banyak 25 bait. Nah, pada saya menulis di pesawat itu, pramugari ini bilang dia lihat begini. Anda ini orang Indonesia, orang mana nih? Indonesia asli. Kok bisa menulis yang begini ya? Ini tidak sembarang orang bisa menulis nazam semacam ini. Kalau ini kan saya orang santri, pesantren. Saya kasih tahu dia, saya bacakan terus di pramugari itu. Bartawil ini. Nah, itu saya suruh. Ternyata di Palahi Mesir bahwa para santri kita sudah banyak yang menulis nazam-nazam yang untuk mentakriz Pondok Pesantren Al-Halimi. Nah, ini adalah merupakan suatu yang sangat kita banggakan para santri wati kita. Jadi dalam selawat doa Yah Kubro ini yang ternyata memang sangat elastis. Misalnya ya, dalam Bartawil yang ada rock. Yang dulu saya pernah menulis sebuah nazam juga yang Bartawil dengan apa? Ihinin minal ahyan kana nasukal ghanam. Ihinin minal ahyan kana nasukal kilab. Ihinin minal ahyan kana nasukal bakor. Ihinin minal ahyan kana nasukal kazi'ab. Itu ternyata paulun mapailun, paulun mapailun, paulun mapailun, paulun mapailun. Masih itu syairnya saya tulis di sebuah bekas map berwarna merah pink. Masih dia syair itu. Nah, ini artinya apa?
Selawat doa itu juga bisa dibaca seperti itu. Salatullahi summa talamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alil baiti wa sairi tabi'ina bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Tadi itu Pak Ulun Bapak Ilun. Sebenarnya kalau kita lihat, Rabb itu adalah termasuk dia sababun khafif. Sababun khafif. Rabbil hadi ila aqwami turukil haya idini ila aqwami turukis sa'ada idini ila aqwami turukis sa'ada idini ila aqwami miturukis sa'adah. Mungkin kita akan heran, kenapa kau di sini seharusnya akwamu, nggak boleh panjang. Inilah darurat syari. Yang namanya darurat syari itu, apa yang tidak boleh menurut ilmu tajwid boleh menurut ilmu arud. Apa yang tidak boleh menurut ilmu nahwu boleh menurut ilmu arud. Apa yang tidak boleh menurut ilmu syaraf boleh menurut ilmu arud. Itu hebatnya arud itu. Makanya dikatakan oleh Al-Makfurullah Guru Haji Mazhar dulu ketika mengajarkan syair pada kita, guru, karena di sana kan panggilan kita guru, bahwa lamun ilmu arut no temisalan marak misal polisi apa misal kalian, sedangkan ilmu lain marak polisi. Lamun polisi mere nangkap masyarakat desa Pegubok, dia nak anggota lamun di mana arah izin dan kalianlah yang berwenang. Kalau kau tangkap masyarakat saya, jangan, biar saya yang menangkapnya. Itulah gambaran daripada ilmu arut menurut Al-Makfurullah dan Guru Haji Mazhar. Ini beliau yang mengajar kita arut, tapi cuma hanya sampai kepada itu saja. Sababun khafif, sababun thaqil, watat majmu', watat mafruq, fasilah sugro, fasilah kubro. Itu saja. Kemudian tamat kelas 3. Dulu saya di Salahuddin ini masuk tahun 1975. Masuk di kelas 2. Pindah dari Madrasah An-Najah kelas 2. 120 orang di kelas 2. Tamat kelas 6 itu, kelas 6. Kelas 3 aliyah hanya 12 orang. Yang tamat tahsus hanya 2 orang. 2 orang tamat tahsus. Karena pada waktu itu Salahuddin sedang mengalami transisi dengan adanya sistem asrama komplek itu. Nah, Pondok Pesantren Al-Halimi yang khusus ini tahun 1991. Banyak santri yang pertama 20 orang. Kita memang sudah wanti-wanti. Kalau anak-anak yang 20 ini nanti bisa tamat 7 orang saja, luar biasa sebagai Ashabul Kahfi. Namun ternyata yang tamat adalah 15 orang. 15 orang yang tamat. Itu. Berarti 5 orang ada yang pindah ke madrasah, termasuk itu Dr. Hilwani. Dia tamat sanawiyah di pondok khusus, dia pindah ke madrasah. Nah, itu. Ini Ustadz Herman juga termasuk lolos dia. Ada suatu masalah, mungkin nostalgia yang tidak bisa dilupakan itu momennya. Tapi insya Allah walaupun lolos dari Ustadz, insya Allah nanti pada suatu saat akan jadi tuan guru. Ya. Dan pernah pondok khusus ini yang masuk hanya 3 orang untuk kelas 4. Hanya 3 orang. Yang asli tamat sanawiyah dalam pondok khusus hanya 3 orang. Baru datang 4 orang yang masuk edat. Itulah yang menambah dia menjadi 7 sampai tamat kelas 6 hanya 7 orang. Itu adalah datingnya Anzuru. Anzuru kemudian yang 3 orang itu Ustadz Afan yang sekarang menjadi guru besar di Aziziyah. Afan jadi sentelok. Kemudian ada satu yaitu Suharja. Itu yang 3 itu yang asli. Yang 3 itu yang asli tamat sanawiyah kemudian masuk di kelas 4. Nah kemudian ada 4 orang pendatang baru itu menyebabkan dia menjadi 7 dan bisa tamat yang 7 itu. Nah ini kenapa? Karena pertama ya pondok khusus ini dianggap
tukang tenggala. Sampai ada santri dulu diomeli oleh keluarganya karena apa? Maka sekolah tono paling-paling itu sejurul metrajak naletrong si gurume. Ada itu. Dengan kita sekolah tamat-tamat langsung dia jadi presiden